Kita selanjutnya akan membahas mengenai pengertian lansia. Ya, oke ibu-ibu ya. Nah, coba ibu-ibu sebutkan siapa saja yang ada di dalam keluarga kita ibu-ibu. Nah, coba ibu Marhama. Ya. Ya, suami, istri, orang tua, mertua, ada kakek, ada nenek, anak, cucu. Ya. Nah, siapa yang dimaksud dengan lansia ibu-ibu? Iya, kakek, nenek bisa, atau ibu, ya, bapak ya, yang sudah tua. Oke ibu-ibu sekalian, barangkali ibu-ibu sudah paham siapa itu lansia. Lansia itu orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah, ya, kekuatannya sudah lemah dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya ibu-ibu, mari kita simak di lecture 1 ya, mengenai pengertian lansia. Nah ibu-ibu, nah menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ini organisasi sedunia ya, mengatakan bahwasanya lanjut usia itu ada 4 golongan. Kalau sudah masuk ke dalam salah satu golongan ini, berarti dia sudah dikategorikan lansia, lanjut usia. Yang pertama usia pertengahan, 45 sampai 59 tahun. Ini usia pertengahan ya, belum masuk ke dalam lansia. Nah, yang kedua lanjut usia. Nah, ini 60 sampai 74 tahun. Nah, ini sudah lansia Bu ya. Yang pertama belum, tadi baru pertengahan. Kemudian yang selanjutnya lanjut usia tua, 75 tahun sampai umur 90 tahun. Nah, itu lansia lanjut usia tua. Dan lansia sangat tua itu di atas 90 tahun. Nah, ini ya. Nah, dari 4 golongan ini ibu-ibu ya, semuanya kategori lansia ya, termasuk yang 45 sampai 59 itu menurut WHO. Apa itu Bu? WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Oke ibu-ibu, nah itu menurut WHO ibu-ibu ya. Selanjutnya kita menurut undang-undang Bu ya. Di Indonesia ini ada undang-undang peraturan yang mengatur mengenai lansia. Ini menurut undang-undang yang sudah disepakati di Indonesia, di negara kita. Menurut undang-undang nomor 13 Bu ya. Ini nomor 13 tahun 1998. Itu ketentuan umum pasal ayat 1. Nah ibu-ibu tolong perhatikan Bu ya. Nah, ayat 2 ya, lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia di atas 60 tahun. Itu sudah lansia ibu-ibu ya. Nah, untuk yang mendapatkan PKH ya, untuk sekarang ini 70 tahun ke atas. Untuk 60 sampai 70 tahun itu belum mendapatkan PKH, tidak termasuk. Kalau dulu tahun-tahun yang kemarin itu di atas 60 sampai 69 sudah dapat PKH. Nah, sekarang ada perubahan baru. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu, ayat 3 lanjut usia potensial. Maksudnya ibu-ibu adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Misalnya bapaknya atau kakeknya sudah umur 70 tahun, tapi dia masih bisa Bu bekerja Bu, bisa nyukil kelapa kalau di sini Bu ya, bisa bekerja, cari upahan kuli, misalnya cari ikan ikut, atau dia mikul ikan ya, upah di pasar, atau dia berjualan di pasar, jualan sayur, jualan ikan, makanan dan lain sebagainya. Itu namanya lanjut usia apa Bu?
Nah, yang selanjutnya ibu-ibu, lanjut usia tidak potensial, berarti kebalikan yang potensial tadi bu ya. Iya, artinya lanjut usia yang tidak berdaya cari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Nah, ini dia bergantung pada anak-anaknya, pada orang lain ya. Nah, anak-anaknya inilah yang berkewajiban untuk menafkahinya, untuk membantu kedua orang tuanya yang lansia ini ya. Sebelum orang lain membantunya, anak wajib ya membantu terlebih dahulu keperluan orang tua kita yang sudah lansia. Itu ibu-ibu ya. Oke. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Oke, tidak ada. Kita lanjut kalau tidak ada yang bertanya ibu-ibu ya. Mengapa kita harus peduli kepada lansia? Iya bu. Iya ibu ingin ya. Silakan. Iya bagus jawabannya ibu ya. Ya karena lansia itu tidak kuat lagi tenaganya, terutama yang tidak potensial tadi ibu ya. Ya yang lain. Iya bagus ibu. Lansia. Ya apa? Ya. Lansia sudah banyak yang pikun, sudah banyak yang lemah ya. Nah ibu-ibu sekalian, lebih jelasnya lagi mari kita simak bu ya, kenapa kita harus peduli kepada lansia. Yang pasti secara biologis, secara fisiknya bu ya, sudah tua, sudah lemah, kemudian matanya sudah kabur, rambutnya sudah beruban, penglihatannya sudah tidak jelas lagi, pendengarannya sudah tidak jelas lagi ya bu. Kemudian kulitnya keriput dan lain sebagainya. Nah itu tanda-tanda fisiknya atau badannya bu ya, yang bisa kita lihat. Nah secara psikososial ya bu ya, mengenai diri dan hubungannya dengan orang lain ya, atau sosialnya di sini nih ya. Ini mengenai perasaannya bu, sosial ini ya. Misalnya muncul depresi bu, sering cemas orang tua itu ya, dan ketakutan ya, ketakutan kurang makan, kekurangan duit, misalnya takut terkena penyakit ya, takut mati, apalagi takut menyusahkan anak-anaknya, itu termasuk bu ya. Iya. Nah ada lagi bu ya, mengenai spiritualnya. Apa itu spiritualnya bu? Iya, ruhaninya. Ya betul. Nah ada lagi yang jarang beribadah bu ya. Lansia jarang beribadah, tapi tidak banyak, tidak sedikit juga yang lebih rajin, yang lebih mendekatkan kepada Tuhannya, kepada Allah. Ya kurang bersyukur, berpikirnya selalu negatif, itu ya sebagian bu ya, tapi banyak juga yang positif. Tapi kalau sudah pikun, sudah di atas 90 tahunan barangkali itu ya bangun ibadah juga sudah berkurang, tidak mampu lagi ya, tidak sabar, kurang bersyukur ya, berpikir negatif. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya bu ya, karena menua karena harus atau memakai alat bantu misalnya, dia merasa tidak menerima kondisinya, dia harus pakai tongkat misalnya, kemudian dia mau mandi ke kamar mandi itu harus merangkak-rangkak dan lain sebagainya. Ya, kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain ya. Ada masalah apa, dia diam saja, tidak mau berbagi pada orang lain. Ya, makanannya lain tidak mau dibagikan dengan cucunya, dengan yang lainnya. Selalu menunjukkan super powernya dan menganggap diri selalu benar. Dia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar, karena dia sudah merasa paling tua ya, sudah banyak tahu, sudah banyak mengecap garam, asin, asamnya,
sehingga dia merasa dialah yang benar. Apa yang menurut pendapat dia benar, menurut dia benar itulah, yang lain salah gitu. Nah ibu-ibu, kita lanjut ke chart 2 ini Bu ya. Mengapa kita harus peduli kepada lansia? Yang pertama, ini merupakan amanat undang-undang ya Bu ya, yang sudah disetujui oleh negara kita, sudah disepakati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial, kesejahteraan lansia, bahwa lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi sama Bu ya, beribadah, bekerja kalau dia masih mampu, bermasyarakat ya, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah lansia yang terlantar ini meningkat ya, karena anak-anaknya kurang peduli ini Bu ya, kurang memberikan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah ini naudzubillah Bu ya. Kemudian ini menurut Kemensos 2015, dari 16 juta lansia tersebut sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi banyak di Indonesia ini yang masih ditelantarkan oleh anak-anaknya. Kita tidak tahu apa permasalahannya, apakah karena ekonominya dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Yang pasti untuk kita, ibu ya, kita harus memperhatikan kedua orang tua kita yang sudah lansia. Kita berikan kasih sayang sebagaimana mereka menyayangi kita dari kecil sampai besar. Nah ibu-ibu, selanjutnya data menyebutkan lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Banyak di Indonesia Bu ya. Mungkin di lingkungan kita ada Bu ya, bahwa lansia, orang yang tua ditelantarkan, dibiarkan saja ya. Dia mau makan apa terserah, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Kemudian lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik kita dengan kasih sayang Bu ya. Kita tanpa orang tua kita tidak akan seperti sekarang ini, bisa sehat, besar, sukses, dan lain sebagainya, karena berkat kasih sayang dari orang tua kita. Nah sekarang kita tinggal giliran Bu ya, kita yang menyayangi mereka, yang merawat mereka ya. Kalau bisa kita sampai meninggalnya kita yang mengurusinya. Biarlah saudara-saudara kita tidak mengurusi, pasti kita dululah yang mengurusi orang tua kita. Selanjutnya ibu-ibu, sebagian lansia kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Tubuh ya, banyak yang ditelantarkan, tidak diperdulikan, barangkali karena kesibukannya mencari duit, dari nafkah dan lain sebagainya, sehingga orang tuanya tidak terpikirkan. Nah itu ya. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah ibu ya, kita akan menjadi lansia juga, lanjut usia seperti orang tua kita. Kalau kita tidak mempedulikan mereka ibu-ibu, nanti anak-anak kita juga tidak akan mempedulikan kita ya. Kata orang itu hukum karma. Kalau kita tidak mengurus orang tua, nanti anak-anak kita juga tidak akan mengurus kita ketika kita tua nanti. Nah itu Bu ya. Kemudian panti lansia atau jongkok itu terbatas. Nah itu ibu-ibu ya, barangkali dapat dipahami semua mengenai pengertian lansia ini. Nah mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, dalam pertemuan kelompok ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan kita bisa mengaplikasikan, bisa melaksanakan pesan-pesan dalam undang-undang ini, agar orang tua kita yang lansia bisa kita rawat, berikan kasih sayang ya. Mudah-mudahan menjadi orang tua yang bahagia, dan kita juga merasakan kebahagiaan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya ibu-ibu ya. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.